persidangan berlangsung. Dan kemarin KPK melakukan MOU kerjasama bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ini terkait bagaimana kemudian penanganan pemberian opini terhadap apakah betul para tersangka korupsi sakit dan akhirnya harus mangkir dari persidangan. Dan kita lihat beberapa kasusnya beberapa waktu lalu seperti kasus Mindo Rosalina Manulang yang terlibat suap Wisma Atlet yang tiba-tiba saja sakit saat pengadilan akan melakukan konfrontasi dengan Nazarudin dan Angelina Sondah. Dan selain Mindo, ada beberapa kasus lainnya. Contohnya di tahun 2008 pemirsa, saat itu Aulia Pohan, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang terlibat aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 miliar ke sejumlah petinggi BI dan para anggota Komisi Perbankan juga sempat batal diperiksa gara-gara kurang enak badan. Dan kita akan melihat beberapa kasus lainnya, salah satunya juga Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat dalam kasus Wisma Atlet yang sempat dirawat inap di Rumah Sakit Abdi Waluyo lantaran muntah-muntah sebelum sidang terhadap Nazarudin dimulai. Apakah itu modus atau beneran sakit? Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai MOU ini antara Ikatan Dokter Indonesia dan juga KPK. Sudah bersama saya di sini. Selamat pagi, Pak Prijo dan Ibu Elsa Sarif. Bu Elsa, selamat pagi, Pak Prijo. Nanti kita juga akan melakukan telewicara pemirsa dengan juru bicara KPK, Mas Johan Budi. Sudah tersambung? Saya ke Mas Johan Budi. Selamat pagi, Mas Johan. Selamat pagi Mas Johan, mau ngobrol sedikit Mas mengenai MOU antara KPK dan Ikatan Dokter Indonesia yang kemarin sudah disepakati dan ditandatangani bersama. Pertanyaannya, apakah kemudian ini akan menjadi efektif begitu Mas? Ya, saya kira berdasarkan pengalaman yang dialami oleh KPK terhadap beberapa tersangka, kemudian juga terdakwa ya, dalam kaitan dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan itu, ada beberapa yang menjadi fakta bahwa ternyata yang bersangkutan itu tidak sakit seperti yang digambarkan oleh dokter pribadinya. Kita ambil contoh kasus Ibu Nunun misalnya. Dulu kita sempat ramai berdebat diskusi bahwa Ibu Nunun ini mengalami demensia ya, yang akut katanya. Jadi lupa untuk peristiwa-peristiwa yang. Tetapi kenyataan yang terjadi ketika dalam proses persidangan itu Ibu Nunun begitu detail ya, bisa menceritakan pengalaman ketika beberapa tahun yang lalu terhadap sebuah peristiwa. Nah, berdasarkan itulah kemudian dan kita melihat ada kecenderungan pemeriksaan terhadap tersangka dengan alasan sakit ya, kemudian penahanan dengan alasan sakit, lalu KPK menjalin kerjasama dengan ID, di mana di sana poin-poin yang tertuang dalam MOU atau perjanjian kerjasama itu adalah antara lain ini akan membantu KPK untuk memberi pendapat ya secara medis apakah yang bersangkutan tersangka atau terdakwa itu memang benar-benar sakit dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan kalau dia misalnya tersangka atau dihadirkan di persidangan kalau dia misalnya terdakwa. Nah, itu tertuang kemarin dan sudah ditandatangani oleh Ketua Umum ID dengan Ketua KPK ya. Sekaligus juga ini ke seluruh Indonesia ya, di daerah juga nanti ID di daerah juga akan membantu KPK jika diperlukan Mas untuk Johan memberikan second opinion terhadap hasil dari kesehatan dari dokter pribadi. Baik. Artinya adalah ini second opinion ya. Apakah kemudian para saksi, tersangka masih bisa menggunakan dokter pribadi untuk konsultasi mengenai kondisi kesehatan mereka? Oh bisa, kalau dalam konteks dia misalnya membutuhkan perawatan gitu ya, dan dia diperlukan perawatan dokter pribadinya itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika seseorang itu menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK, tentu prosedur ya, harus diikuti oleh tersangka tersebut, yaitu meminta izin kepada KPK. Dan KPK akan melihat apakah sakitnya yang bersangkutan, ini penting, sakitnya yang bersangkutan itu memang hanya bisa diobati oleh dokter pribadinya, ataukah bisa dirujuk ke rumah sakit
biasa jadi rujukan ya penegak hukum dalam hal ini misalnya Rumah Sakit Kramat Polri di Kramat Jati misalnya. Oke, baik. Jadi itu ada ada syarat-syaratnya. Oke, baik. Masih bersama kami ya Mas Johan. Saya ke Pak Prijo. Pak, ini kan kemudian kita melihatnya akan menjadi celah yang berbeda. Ini belum dijalankan. Kemarin MOU baru saja dibuat. Tapi bagaimana jika nanti pada prakteknya ada perbedaan pendapat begitu antara dokter pribadi dan dokter dari ID sendiri yang sudah melakukan kerjasama dengan KPK? Nah, baik. Terima kasih. ID salah satu tugasnya adalah membina dan mengawasi para dokter yang berpraktek. Sampai hari ini pendidikan dokter itu ada di tangan Ikatan Dokter Indonesia melalui kolegium. Dan yang menjaga mutu atau menjaga kualitas dari para dokter untuk kita katakan fit untuk berpraktek, itu juga adalah Ikatan Dokter Indonesia melalui program yang kita sebut sebagai Continuing Professional Development atau juga Continuing Medical Education yang setiap 5 tahun sekali kita evaluasi. Jadi dalam konteks ini maka kita bisa melakukan penilaian, ya. Apakah dokter tersebut betul-betul menjalankan atau tidak. Kalau memang dia memang betul ya kita menyatakan dia betul gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang justru malah menekan si dokter, tidak gitu loh ya. Tapi tujuannya adalah di sini untuk meluruskan apa yang memang seharusnya. Tapi pernah tidak Anda menemukan ada bisa dikatakan dokter yang kong kali kong, dokter nakal gitu? Ada. Kita pernah memanggil seseorang dokter yang kita anggap, ya tentu kita nggak bicara kemana-mana ya. Kita anggap dia telah keluar dari garisnya. Kita panggil dia, kita sidang dalam MKK dan kita beri peringatan keras. Apabila yang bersangkutan melakukan hal itu sekali lagi, maka kita akan cabut rekomendasi dia sebagai seorang dokter. Karena kami panggil dan kami hadapkan dengan majelis gitu ya. Kita tanya, kenapa, apakah posisinya dia memang seperti yang dia sampaikan? Ternyata enggak gitu loh. Apa saat itu yang disampaikan dia berada di bawah tekanan? Dia sebetulnya sudah tidak lagi menjadi dokter pribadi dari seseorang yang sedang di dalam pemeriksaan gitu. Tetapi dia bertindak seolah-olah seperti dokter pribadi gitu kan. Tapi masyarakat luar kan nggak tahu itu kan. Nomor satu, waktu kita panggil, apakah Anda dokter pribadinya? Kalau Anda dokter pribadinya, mana berkasnya? Dan kita tanya itu semua. Ternyata enggak gitu loh. Jadi itu kita beri peringatan. Bu Elsa, Anda melihatnya ini apakah kemudian nantinya akan menambah lagi kerumitan pada saat persidangan atau ini membantu memang memperlancar? Ya semuanya dari itikat ya. Kalau tujuannya kan kalau pemeriksaan itu mencari kebenaran material, sehingga yang diperiksa itu memang harus sehat lahir dan batinnya, sehingga bisa memberikan suatu keterangan yang baik dan benar kepada penyidik. Nah, tetapi ya tetap selamanya ada sesuatu hal yang pasti ingin memanfaatkan dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Saya nggak ada masalah dengan adanya MOU ini ya. Memang kalau sakit ya memang sakit. Tetapi yang saya khawatirkan jangan sampai sehingga dokter ini merasa jadi tertekan. Tidak, kalau orang ini sakit, kalau belum sampai KO, dia tetap takut untuk memberikan keterangan bahwa ini orang sakit. Tapi kan pasti tiap dokter punya standar penilaian ya Pak Prijo ya. Dalam artian apakah ini memang betul dalam tahapan seperti ini sehingga harus dirawat, atau memang ini hanya perlu pengobatan seperti ini begitu kan? Mereka pasti sudah ada standar masing-masing. Standar tuh ada, tetapi standar itu kan nggak seperti matematika 1 tambah 1 2, ini lain. Misalnya ada setiap kondisi orang tuh berbeda untuk menanggung beban penyakit ini, setiap orang juga berbeda. Jadi tentunya kan hal ini kan satu kondisi, ada yang misalnya sakit mah dia masih tahan. Terus ada yang tidak, pusing terus dia tuh muntah-muntah. Ini yang simple ya. Karena stamina tiap orang berbeda-beda. Stamina orang berbeda-beda. Jadi saya bilang tetap jangan sampai menjadi suatu hal yang tertekan sehingga orang yang benar-benar yang tidak mampu, ya kan kalau namanya pusing itu kan siapa yang bisa mengukur pusing itu? Itu bagaimana? Itu
Ada pusing itu bisa mengganggu pemeriksaan. Jika kemungkinan ada perbedaan-perbedaan seperti itu, karena tiap orang akan berbeda. Di dalam Tahan dulu. Kita harus jeda, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.